Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 12. Tubuhnya hanya bisa pasrah. Joe menyentuh bibirnya sendiri, kemudian ia jadi teringat ciumannya dengan Tina. Ternyata bibir cewek selembut itu ya, tanpa sadar Joe senyum sendiri. Tapi tak berselang lama senyuman itu hilang saat ia teringat sosok Tina yang sangat mengerikan saat sedang marah. Duh, serem banget dah, takut Joe bergidik. Ia pun meneruskan langkahnya memasuki gang kosannya yang sepi. Namun, langkahnya terhenti karena di depannya ada 5 orang sedang berdiri mencegatnya. Joe tampak kaget sejenak, apalagi dilihatnya kelima orang itu membawa senjata berupa balok kayu dan pisau kecil. Joe tahu kalau daerah tempat dirinya tinggal sekarang memang rawan kejahatan, dan banyak preman berada di sana. Hanya saja, biasanya para preman itu tidak muncul di siang hari, dan tidak mengganggu orang yang tinggal di sekitar mereka. Orang baru ya, Joe malah menghampiri mereka dengan ramah. Maaf bang, saya juga tinggal di sini kok. Saya ngekos di tempatnya Bang Boim, preman di tempat ini, ujarnya menyebutkan nama preman yang paling ditakuti. Nama saya Bejo, biasanya dipanggil Joe, saya. Belum sempat Joe menyelesaikan kalimatnya, preman di depannya sudah mengayunkan balok kayu yang ia pegang. Halah bacot, rasain nih. Balok kayu mengenai kepala Joe, dan lelaki itu langsung ambruk ke tanah. Preman itu segera mengelilingi Joe yang terkapar. Pingsan dia, bos, tukas salah seorang preman. Langsung sikat saja, ujar preman yang memukul Joe. Ia kemudian mengayunkan balok kayunya lagi. Namun, tepat sebelum balok itu mengenai sasaran, Joe menggulingkan tubuhnya, dan balok itu malah mengenai salah satu teman preman tersebut. Au, sialan lo, kenapa mukul gue? Seru si preman yang terkena pukulan, mengaduh sambil memegangi kepalanya yang benjol. Maaf, bang, tadi dia guling sih, preman yang memukul mencoba membela diri. Aduh, ngapain mukul sih? Joe bangkit berdiri sambil memegangi kepalanya yang terasa sakit. Bisa nggak ngomongnya pakai mulut aja, nggak usah pakai kekerasan? Cuma benco yang bisanya adu mulut. Kalau laki, ya harus pakai kekerasan dong, ucap salah seorang preman yang sepertinya bos mereka. Siapa takut? Joe berkata sok berani. Kemudian ia meraih balok kayu yang terlepas dari tangan salah satu preman. Dengan sedikit ragu,
Ia mencoba meniru gerakan yang dilihatnya di film-film aksi. Pergi kalian semua, atau gue pukul beneran nih, ancam Joe dengan suara yang lebih terdengar seperti cicitan ketimbang ancaman. Preman itu terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Namun, saat salah satu dari mereka maju untuk menyerang, Joe tanpa sengaja mengayunkan balok kayu itu ke arah kaki preman tersebut, membuatnya jatuh tersungkur. Ah, dasar amatir, rasain nih, preman lainnya yang membawa pisau kecil maju dan menusuk ke arah Joe. Namun, karena panik, Joe malah tersandung kakinya sendiri dan jatuh, sehingga tusukan pisau itu hanya mengenai udara kosong. Hei, dia jatuh lagi, serang sekarang, salah satu preman memberikan aba-aba. Joe, yang sedang berada di posisi jatuh, berusaha mengayunkan balok kayu ke segala arah dengan mata terpejam. Keberuntungannya benar berperan besar. Beberapa preman yang mendekat terkena ayunan balok tersebut, dan mereka mundur sambil mengaduh kesakitan. Dalam kekacauan itu, Joe merangkak mundur dan menemukan sebuah ember yang berisi pasir. Dengan kekuatan penuh, ia pun melemparkan ember itu ke para preman. Pasir itu berhamburan ke udara, mengenai wajah dan mata para preman. Mereka langsung terbatuk, dan berusaha menggosok mata yang perih terkena pasir. Ark, mata gue, sial. Teriak salah satu preman sambil mencoba membersihkan matanya. Joe yang melihat ada kesempatan, bangkit berdiri dan segera kabur dari sana. Sementara itu, malam harinya di rumah mewah seorang Athena Dewi Sarayu. Tina sedang menikmati waktu bersantainya dengan berendam di jacuzzi. Suasana yang tenang membuat pikiran Tina melayang. Ditambah aroma bunga melati yang memenuhi ruangan itu, serta alunan musik klasik yang menenangkan menambah suasana syahdu. Tina memejamkan mata. Akhir ini dirinya terlalu sibuk mengurus perusahaan. Ia menghirup napas dalam, berharap dengan begitu pikirannya akan jauh lebih damai. Tapi, bukannya merasa tenang, pikiran Tina malah melayang, kembali ke kejadian beberapa jam yang lalu saat di kantor. Saat ia dan Joe yang berciuman bibir. Tina refleks menamparkan pipinya sendiri. Gila lo Tina, ngapain mikirin cowok itu? Coba, udah nggak bener nih. Tina beranjak dari duduknya dan berniat menyudahi acara berendamnya. Namun sial, kakinya malah terpleset air sabun yang jatuh di sekitar jacuzzi. Au, Tina berteriak kesakitan karena pantatnya mencium lantai. Ia pun berdiri dengan susah payah sambil meraih handuk yang berada di gantungan. Tapi, belum sempat handuk itu ia ambil,
malah sudah jatuh tepat di atas genangan air, jadilah basah. Aish, kesialan ini benar merepotkan, decak Tina dan ia memutuskan untuk langsung keluar kamar mandi saja. Untunglah kamar mandinya berada di dalam kamar, jadi ia tak khawatir akan ada yang melihatnya. Sambil berganti baju, pikiran Tina kembali melayang. Otaknya tiba saja sudah memutar ulang adegan ciumannya dengan Joe, dengan efek slow motion dan lagu romantis. Apaan sih? Tina buru mengibaskan udara di depannya. Kenapa pakai kepikiran segala, coba? Tina benar merasa aneh. Padahal ini juga bukan pertama kalinya Tina berciuman dengan seorang pria. Sebelum pacaran dengan Andra pun, Tina sudah memiliki beberapa mantan pacar. Tapi tidak ada satupun ciuman mereka yang membekas seperti saat bersama Joe. Padahal mah ciuman sama dia nggak enak, bau jengkol, keluh Tina sambil mengernyit jijik. Oh, gue tahu, mungkin karena bau itu, makanya gue bayang sampai sekarang. Tina pun berbalik badan dan berniat untuk segera merebahkan badannya ke atas kasur. Tapi alangkah kagetnya ia saat melihat ada Joe di sana. Laki itu tampak begitu seksi dengan tubuh bagian atas yang terbuka, memperlihatkan ototnya yang terbentuk secara alami. Joe tersenyum menggoda ke arah Tina, sambil menepuk kasur di sebelahnya. Seolah-olah mengajak Tina untuk tidur bersama. Tina menelan ludah, tapi beberapa saat kemudian sosok Joe menghilang, membuat Tina tersadar. Astaga, bahkan sekarang gue berhalusinasi, Tina berseru frustasi. Ia melemparkan bantal ke tempat yang tadi ada bayangan Joe. Kemudian segera menarik selimut menutupi seluruh tubuh hingga kepalanya, berusaha memejamkan mata dan segera tidur. Tapi, tiba Tina merasakan ada tangan besar yang meraba tubuhnya. Tina langsung membuka mata. Dan saat ia menoleh ke belakang, Joe dalam versi luar biasa seksi tersenyum. Sayang, panggil Joe dengan suara berat yang mendayu. Apa ini, gue berhalusinasi lagi? Tina merasa kaget dengan kehadiran Joe itu. Tapi entah kenapa tubuhnya hanya bisa pasrah saat tubuh Joe mulai mendekat dan mengelus lembut wajahnya. Setelah itu, Joe mengangkat dagu Tina dan melahap bibirnya. Tina awalnya terkejut, tapi lama-kelamaan dia akhirnya menyerah. Ia mulai menikmati ciuman itu, bahkan sampai merangkulkan kedua tangannya ke leher Joe. Begitu lama mereka berciuman sampai nafas Tina terasa terengah-engah.
Terdengar samar suara pintu diketuk. Tina tidak mempedulikan itu. Ia tetap melanjutkan aktivitasnya bersama Joe. Terdengar ketukan pintu lagi dari luar. Nona, apa Anda sudah bangun? Sekarang sudah hampir jam 8. Mata Tina langsung terbuka saat mendengar suara salah seorang pelayannya. Alangkah kagetnya ia saat menyadari kalau sekarang ia sedang berbaring sendirian di atas ranjangnya. Sementara itu kedua tangannya sibuk memeluk guling dan bibirnya menempel di sana. Tina terbelalak dan langsung membuang guling itu ke lantai. Jadi gue cuma mimpi, sial. Dari sekian banyak laki di dunia ini, kenapa gue harus mimpiin bejo? Teriaknya sambil acak rambutnya frustasi. Ia pun buru turun dari ranjang dan menuju kamar mandi. Ia butuh air untuk menyiram kepalanya, supaya terhindar dari pikiran kotor. Usai mandi dan berganti baju, Tina turun dari lantai 2 dengan wajah lesu. Ia masih merasa heran kenapa sejak semalam terus saja memikirkan tentang Joe. Selamat pagi Bu Tina. Suara pria itu membuat langkah Tina terhenti. Ia pun langsung mengangkat kepala dan bengong saat melihat keberadaan Joe di dapur rumahnya. Apa sekarang gue berhalusinasi lagi? Gumam Tina. Fix, gue harus segera periksa ke rumah sakit. Ada yang salah sama kepala gue, ujarnya sambil meneruskan langkahnya menuruni tangga. Ia berusaha mengabaikan sosok Joe yang berada di sana. Sampai pada suatu waktu, Tina salah melangkah dan membuat badannya terhuyung ke depan. Tina sontak berteriak, ia yakin sekali kalau akan jatuh. Tapi, sebuah tangan besar tiba menangkapnya dengan mudah. Bu Tina nggak apa-apa. Tina semakin terkejut karena ternyata sosok yang menangkapnya adalah Joe. Ia refleks mengayunkan tangannya menamparkan Joe. Aduh, kenapa saya ditampar lagi sih, Bu? Tidak mempedulikan ucapan Joe, Tina malah bertanya, "Lo manusia beneran?" Ya iyalah Bu, saya manusia beneran. Memangnya kalau bukan, apaan? Setan? Joe bersungut-sungut sambil mengusap pipinya sendiri. Lama pipi saya peyot sebelah nih ditampar mulu. Tina masih tampak terkejut dengan kehadiran Joe, tapi kemudian ia bertanya dengan nada ketus. Ya lagian lo ngapain pagi udah kesini? Loh, ini kan udah jam 8 lebih Bu. Biasanya saya juga udah kesini kan jam segini. Oh, iya juga ya. Tina bergumam salah tingkah. Haish, gara semalam bermimpi yang aneh. Dia jadi merasa canggung untuk berbicara sambil menatap Joe. Ya udah Bu,
Kalau gitu saya tunggu di mobil ya. Joe berbalik dari hadapan Tina, bermaksud untuk pergi ke parkiran. Tapi Tina malah salah fokus saat melihat leher Joe yang terlihat lebam. "Leher lo kenapa? Abis jatuh?" Tina tak kuasa menahan diri untuk bertanya. "Oh, ini," Joe menyentuh area bekas pukulan preman kemarin. "Saya abis dikeroyok preman, Bu." "Hah, kok bisa? Memang sih lo itu tinggal di sarang preman. Tapi apa mereka sering menyerang penduduk sekitar juga?" "Nah itu dia yang bikin saya bingung, Bu." Joe tampak menggaruk-garuk tengkuknya. "Masalahnya saya nggak kenal sama preman. Preman itu, entah mereka orang mana." "Mungkin mereka ada dendam sama preman di daerah saya, jadi melampiaskannya ke saya." "Memangnya pernah ada kejadian seperti itu sebelumnya?" Joe menggeleng. "Nggak pernah sih, Bu. Soalnya rata para preman takut sama ketua preman di daerah saya itu. Namanya Bang Boim, orangnya tinggi kekar, mukanya ngeri." Tina tampak berpikir serius. Bukan tentang Bang Boim, preman yang kata Joe menyeramkan itu. Namun, kejadian yang menimpa Joe terasa janggal baginya. Mengapa bisa begitu kebetulan hal itu terjadi setelah mereka bertemu Andra di kantor? "Ini pasti ulah Andra," Tina berkata yakin. "Wah, udah gila tuh cowok. Gue harus buat perhitungan sama dia." Tina kemudian bergegas keluar, dan Joe mengikuti di belakangnya dengan tergopoh-gopoh. "Jangan, Bu, nggak usah." Joe menahan tangan Tina yang hendak masuk ke mobil. "Saya udah nggak apa-apa kok. Lagian saya udah laporin tentang hal ini sama Bang Boim, dan dia bilang bakal ngurusin preman itu." Tina menoleh menatap Joe. "Beneran, ini bahaya loh, lo aja sampai digebukin preman begitu." "Nggak apa kok, Bu, beneran." Joe meyakinkan. Tina menghela napas panjang, kemudian mengangguk. "Oke, tapi mulai sekarang, kalau ada apa lo jangan diem aja, bilang ke gue." "Siap, Bu. Ini bukan karena gue khawatir sama lo ya, tapi karena gue takut keberuntungan gue kenapa?" Lanjut Tina menjelaskan. "Iya, Bu. Beneran. Ini bukan karena gue khawatir sama lo. Ya," Tina kembali menegaskan dengan suara tinggi. "Astaga, iya Bu, iya, saya ngerti kok." Joe membukakan pintu mobil untuk Tina dan sedikit mendorong tubuh wanita itu agar segera masuk ke dalam. Bisa panjang percakapan mereka nanti kalau diteruskan. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke kantor. Sepanjang jalan, Tina sudah berusaha untuk mengalihkan pandangannya ke arah lain. Tapi
lagi matanya selalu tertuju ke arah Jo. Entah kenapa, suara tawa Jo yang menggelegar saat sedang mengobrol dengan Pak Supir jadi terdengar merdu di telinga Tina. Astaga, apa sekarang gue udah mulai gila? Tina membatin sambil berusaha menenangkan dirinya sendiri. Apa seharusnya gue pergi ke psikiater? Mobil mereka pun sampai di depan kantor dan Joe dengan sigap langsung membukakan pintu mobil untuk Tina. Melihat Tina yang kesusahan turun karena rok yang ia pakai terlalu pendek, Joe segera membuka jas luarnya dan menutupi kaki Tina. Tina terperangah melihat perlakuan Joe yang terlihat begitu gentleman. Sejak kapan cowok kampungan ini kelihatan keren? Sembari ngipasi wajahnya yang terasa panas, Tina melanjutkan langkahnya ke dalam kantor. Para karyawan yang melihat kedatangan CEO mereka segera menundukkan kepala. Selamat pagi Bu, sapa mereka dengan hormat, dan Tina menjawabnya dengan senyum tipis. Bersambung.